Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dafa Akil Hidayat. Saya dari Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan dengan NIM 22010256. Di sini saya akan mereview salah satu produk hasil turunan dari minyak kelapa sawit atau palm kernel oil yang sangat dekat dengan kita di kehidupan kita sehari-hari, yang mana salah satu produknya itu adalah sabun mandi. Lalu apa sih hubungan sabun mandi ini dengan minyak inti kelapa sawit? Hubungan sabun mandi ini dengan minyak inti kelapa sawit terdapat pada kandungannya, di mana bahan baku utama dari pembuatan sabun mandi ini terdapat salah satu turunan dari PKU, yaitu gliserin. Gliserin adalah salah satu turunan yang dihasilkan dari proses pengolahan PKU atau minyak inti kelapa sawit. Gliserin ini dihasilkan dari proses hidrolisis minyak sawit yang seringkali menjadi produk biodiesel. Lalu apa sih fungsi gliserin ini terhadap sabun mandi? Ya, gliserin yang terdapat pada sabun mandi ini berfungsi untuk humektan atau pelembab alami, di mana artinya gliserin memiliki kemampuan luar biasa untuk menarik atau mengikat molekul air dari udara ke dalam lapisan kulit kita, yang nantinya kulit kita akan terasa lebih nyaman, lembab, kenyal, dan halus setelah memakai sabun mandi ini. Terus bagaimana proses pembuatan gliserin dari produk turunan PKU? Proses inti dari pembuatan sabun disebut saponifikasi. Ini adalah reaksi kimia di mana minyak atau lemak direaksikan dengan basa kuat seperti natrium hidroksida untuk menghasilkan sabun dan gliserol. Secara sederhana, reaksinya adalah minyak inti sawit ditambah basa kuat menjadi sabun dan gliserol. Bahan baku utamanya yaitu minyak inti sawit atau PKO. Ini adalah tubuh dari sabun kita. PKO kaya akan asam lemak, terutama asam laurat. Asam laurat inilah yang membuat sabun menjadi keras, memiliki busa yang melimpah dan tebal, serta daya bersih yang sangat baik. Lemak dalam minyak ini secara kimia disebut trigliserida. Basa kuat yaitu adalah kunci yang akan mengubah minyak menjadi sabun. Dan juga ada natrium hidroksida atau NaOH yang lebih dikenal sebagai soda api. Jika kita menggunakan NaOH, hasilnya adalah sabun batangan yang keras. Kemudian juga ada kalium hidroksida atau KOH. Jika kita menggunakan ini, hasilnya adalah sabun cair atau sabun colek. Untuk sabun mandi batangan, kita akan lebih fokus terhadap larutan NaOH. Ada Aquades, digunakan untuk melarutkan NaOH sebelum dicampurkan dengan minyak. Biasanya digunakan air disterilisasi atau air murni untuk menghindari mineral yang bisa mengganggu reaksi. Adapun proses pembuatan dalam langkah demi langkah, mari kita urutkan prosesnya. Tahap pertama yaitu ada persiapan larutan basah. Keamanan adalah segalanya. Bekerja dengan NaOH harus sangat hati-hati. Gunakan kaca pelindung, sarung tangan karet, dan masker. NaOH bersifat kuastik, artinya bisa membakar kulit. Penimbangan akurat. Penimbangan air dan NaOH secara terpisah dengan sangat akurat sesuai resep. Kesalahan penimbangan bisa membuat sabun terlalu keras atau justru gagal mengeras. Proses pencampuran yaitu selalu tuangkan NaOH ke dalam air, bukan sebaliknya. Menuangkan air ke NaOH bisa menyebabkan letupan panas yang berbahaya. Saat dicampur, larutan akan menjadi sangat keras atau bisa menjadi titik didih dan mengeluarkan uap. Lakukan ini di area dengan ventilasi yang baik dan jauhkan dari wajah Anda dari uapnya. Aduk perlahan hingga semua kristal NaOH larut, lalu diamkan larutan ini sehingga suhunya turun. Tahapan kedua, persiapan minyak. Timbang PKO sesuai resep. Jika PKO dalam kondisi padat, lelehkan terlebih dahulu minyak PKO dengan api kecil sehingga menjadi cair sepenuhnya. Suhu minyak dan larutan basah harus diatur. Idealnya kedua berada pada suhu yang tidak terlalu jauh berbeda, misalnya sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius. Saat akan dicampurkan untuk memastikan reaksi berjalan dengan baik. Tahapan ketiga, reaksi saponifikasi dimulai. Campurkan larutan basah atau NaOH
dengan Aquades secara perlahan ke dalam PKO sambil terus diaduk. Anda bisa menggunakan stick blender atau stick tangan untuk mempercepat proses atau mengaduk manual dengan pengaduk tahan panas. Mencapai trace, teruslah mengaduk campuran yang tadinya cair perlahan akan mulai mengental. Titik kritisnya disebut trace atau jejak. Ini adalah kondisi di mana saat Anda mengangkat pengaduk, adonan yang menetes akan meninggalkan jejak sesaat di permukaan sebelum kembali menyatu. Ini tandanya reaksi saponifikasi sudah berjalan dengan baik dan emulasi antara minyak dan air basah telah terbentuk sempurna. Adonannya akan mirip seperti adonan puding atau mayones. Tahap 4 selanjutnya adalah penambahan bahan adiktif. Setelah trace tercapai, inilah waktunya untuk menambahkan kepribadian pada sabun Anda, yaitu menambahkan pewangi untuk memberikan aroma yang sedap, pewarna khusus untuk memberikan tampilan yang menarik. Bahan tambahan lain seperti oatmeal sebagai scrub, madu untuk kelembaban ekstra, atau tanah liat untuk menyerap minyak berlebih. Aduk kembali semua bahan tambahan hingga tercampur rata. Selanjutnya, pada tahapan kelima, pencetakan dan isolasi. Segera tuangkan adonan sabun ke dalam cetakan. Cetakan ini bisa terbuat dari silikon kayu yang dilapisi kertas atau bahkan kotak susu bekas yang bersih. Setelah dituang, tutup cetakan dan bungkus dengan handuk tebal. Tujuannya adalah untuk mengisolasi panas. Panas dari reaksi saponifikasi akan membantu sabun melewati fase gel yang membuat warna lebih solid dan prosesnya lebih sempurna. Biarkan sabun dalam cetakan selama 24-48 jam. Selanjutnya ada tahapan ke-6, yaitu pemotongan dan pematangan. Setelah 1-2 hari, sabun sudah cukup keras untuk dikeluarkan dari cetakan dan dipotong menjadi batangan-batangan sesuai selera. Proses pentingnya yaitu adalah pematangan. Sabun yang baru jadi ini belum boleh digunakan dikarenakan masih ada sisa NaOH yang belum bereaksi sepenuhnya dan juga kandungan airnya masih sangat tinggi. Sabun perlu diistirahatkan atau dimatangkan. Letakkan batangan sabun di rak berventilasi di tempat yang sejuk dan keras. Biarkan selama 4 hingga 6 minggu. Selama proses ini akan ada 2 hal yang akan terjadi. Reaksi saponifikasi akan tuntas menjadi 100%, memastikan tidak ada lagi sisa soda api yang akan mengiritasi kulit. Kadar air akan menguap, membuat sabun menjadi semakin keras, lembut di kulit, dan semakin awet digunakan atau tidak mudah lembek. Kemudian di hasil akhirnya sabun dan gliserol. Setelah proses pematangan selesai, Anda bisa mendapatkan sabun mandi PKO yang siap pakai. Produk utama dari reaksi ini ada 2, yaitu membedakan sabun handmade dengan sabun komersial, di mana gliserolnya seringkali diekstrak untuk dijual terpisah. Sekian dan terima kasih atas video yang saya buat untuk tugas teknologi industri hilir ini. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.